Romo Suster, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara online. Ya. Saya ingin membuka permenungan kita dengan satu cerita dari Gus Dur ya, mengenai tentara terhebat, ya, mengenai tentara terberani. Ya. Jadi suatu hari di atas sebuah kapal perang berkumpullah 3 jenderal, satu dari Amerika, satu dari Jepang, dan satu lagi dari Indonesia. Ya. Mereka berdebat siapa tentara paling berani sedunia. Lalu kemudian mulailah jenderal dari Amerika Serikat itu ya memanggil sersannya. Lalu, sersan, datang sini. Ya. Kamu terjun ke bawah, ya, ke laut. Dan di situ banyak hiu. Ya. Terjun ke bawah, kamu muterin kapal ini 10 kali. Ya. Lalu sersan itu siap. Ya. Lalu akhirnya terjun. Ya. Lalu berenang 10 kali dikejar hiu. Ya. Lalu jenderal itu berkata, betapa hebat ya, prajurit saya. Lalu kemudian jenderal dari Jepang nggak mau kalah, ya. Memanggil mayornya, ya, mayor, sini, datang, ya. Kamu terjun dan keliling kapal ini 50 kali, ya. Lalu kemudian terjunlah mayor tersebut berenang, ya, 50 kali muterin kapal dikejar ikan hiu. Lalu jenderal Indonesia ternyata juga nggak mau kalah. Ya. Kemudian dia memanggil kopralnya. Ya. Kopral, datang sini. Ya. Ya Pak, kenapa Pak? Ya. Kamu, kita jangan malu ya sama negara-negara lain ya. Kamu terjun, kamu berenang 100 kali ya, keliling kapal. Ya. Lalu kopral itu menjawab, apa 100 kali? Muke gile, yang bener aja. Lalu akhirnya jenderal itu berkata kepada jenderal-jenderal yang lain, terbuktilah siapa yang memiliki prajurit terberani. Ya, itu prajurit Indonesia. Ya, disuruh malah melawan pimpinannya. Ya. Bapak Ibu, saudari-saudari terkasih, ya, cerita singkat dari Gus Dur ini, ya, humor sedikit. Ya, membawa kita pada permenungan, ya, memang dunia terutama di perkotaan nih situasinya membiasakan kita untuk berlomba menjadi yang terbesar, mencari yang terbaru, terhebat, terberani, ya. Karena memang tuntutan hidup di luar sana yang memaksa kita untuk bersaing satu sama lain, ya. Persaingan itu begitu keras sehingga kita mencoba untuk selalu menjadi yang terbaik, ya. Begitu pula dalam sekeliling kita, ya, misalnya HP ya selalu muncul tiap tahun edisi yang terbaru 7, 8, 9, 10, 20. Ya. Begitu juga teknologi yang hadir di sekeliling kita memaksa kita ya melingkupi kita dengan cara pikir, dengan cara bertindak bahwa saya harus bisa menghadirkan yang terbaik, yang terbaru. Ya. Di satu sisi situasi ini sangat baik ya, memaksa kita untuk mengeluarkan apa yang kita punya, yang terbaik yang kita punya. Tetapi di sisi lain ada kecenderungan juga ya, bahwa kita cenderung untuk kemudian jatuh pada memegahkan diri, jatuh pada pamer. Ya. Injil hari ini berkisah ya tentang Yohanes. Kita bisa belajar banyak dari Injil hari ini, keutamaan yang oleh Yohanes. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Bisa kita bayangkan Yohanes saat itu ya, udah mulai duluan memulai karyanya, membuka jalan keselamatan. Pengikutnya banyak, ya, dikenal banyak orang, ya. Followersnya banyak, subscriber banyak. Ya. Lalu kemudian datanglah ya Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Dia sendiri. Ya. Orang baru, anak baru, ya. Kemudian
populer, menjadi idol, ya, menjadi idola baru ya di tanah Yudea. Lalu mengadakan pembaptisan juga bagi orang-orang di situ. Ya. Kemudian orang-orang banyak yang berpaling dari Yohanes kepada Yesus. Ya. Secara manusia bisa kita bayangkan ya bagaimana perasaan Yohanes sendiri ya berhadapan dengan situasi itu. Kita sudah mulai bekerja, berkarya, lalu kemudian datanglah ya yang dinantikan dan itu menjadi semakin besar. Ya. Pelan-pelan kehilangan followersnya, kehilangan subscriber ya, berpindah kepada Yesus Kristus karena memang itulah tujuan dia dilahirkan. Ya. Tetapi kemudian dia sampai pada refleksi, saya tidak merasa tersaingi, saya tidak merasa rendah diri melihat Yesus yang semakin bersinar. Karena untuk itulah memang saya hadir di dunia ini. Ya. Dia sadar akan tujuan hidupnya. Ya. Dia sadar akan goal, akan tujuan yang memang dia tetapkan. Dan ia tidak mau melampaui itu. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, salah satu penghalang kita berbuat kasih adalah iri hati. Ya. Iri hati membuat kita seringkali nggak seneng ya, lihat orang lain happy, nggak senang lihat orang lain sukses, ya, berkibar, ya. Nggak mau kalah dengan apa yang dibuat oleh orang lain. Ya. Lalu kemudian dari iri hati inilah muncul dosa-dosa lain, ya. Berbohong, ya. Menjegal orang lain, ya. Menyingkirkan orang lain. Ya. Nah, banyak kesalahan dan dosa yang bisa terpancing dari iri hati ini. Ya. Dan bahaya yang lain adalah iri hati membuat kita menjadi kurang bersyukur. Ya. Kita iri melihat orang lain punya body, punya bentuk tubuh yang bagus. Ya. Perutnya six pack. Ya. Saya one pack. Melembung ya. Atau lihat orang lain, aduh kulitnya putih bersinar. Ya. Lalu kita kurang bersyukur ya. Lihat orang lain, matanya keren banget ya. Matanya biru, ya. Matanya hijau. Wah, enggak ya. Kita iri selalu melihat ke atas, melihat orang lain lebih baik ya. Dan kita kurang bersyukur akan diri kita, akan rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita banyak sekali rahmat yang seringkali tidak kita sadari. Karena kita selalu melihat ke atas, selalu melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Padahal ternyata rumput tetangga, nggak tahu ya, hijau-hijau ya. Ternyata nggak hijau-hijau banget juga mungkin ya. Nah untuk itulah hari ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bersama dengan Yohanes kita mohon rahmat, kebijaksanaan, rahmat kerendahan hati untuk mampu bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Kita mohon rahmat untuk melihat ke bawah, melihat ke dalam akan karya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam diri kita. Dan inilah yang patut kita syukuri sebagai orang beriman. Ya, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana baik dalam hidup kita, akan selalu menemani kita, memberikan kita bekal yang cukup untuk maju ke depan. Dan semoga dengan pengalaman ini bersama dengan permenungan Rasul Yohanes, kita semakin dapat berkata, ia harus semakin besar dan aku harus menjadi semakin kecil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.